Di video kali ini kita akan membahas tentang legenda Arca Totok Kerot di Kediri. Mata Sang Dewi. Arca Totok Kerot berada di Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, atau berada sekitar 10 km sebelah selatan Pamuksan Sri Aji Joyoboyo di Desa Menang, dan 2 km sisi utaranya berdekatan dengan kawasan Simpang Lima Gumul atau biasa disebut dengan SLG. Selain itu, Arca Totok Kerot bersebelahan langsung dengan sebuah taman baru yang bernama Taman Totok Kerot. Perwujudan arca ini berupa seorang buto atau raksasa perempuan dengan rambut terurai, duduk jongkok, satu kaki tegak dengan mata melotot, serta mengenakan mahkota dan kalung berbandul tengkorak. Ciri khasnya adalah satu lengan sebelah kiri putus. Arca Totok Kerot ini merupakan patung raksasa dua pala dengan tinggi sekitar 3 meter. Nama Totok Kerot diambil dari kata totok yang berarti mulut dan kerot yang berarti menggeram. Memang, jika diperhatikan, ekspresi wajah dari arca dua pala digambarkan seperti seorang yang sedang marah. Hiasan candra kepala ini berupa tengkorak bertaring. Di atas kepala arca terdapat hiasan bulan sabit. Hiasan tersebut merupakan lambang dari kerajaan Kediri. Menurut sejarah, kemungkinan Arca Totok Kerot ini merupakan sebuah pintu gerbang sebelah barat istana kerajaan Kediri, atau bisa juga merupakan sebuah pintu masuk ke dalam sebuah candi. Selain Arca Totok Kerot ini, dahulu juga sudah pernah ditemukan sebuah bangunan di balik Arca Totok Kerot yang diyakini adalah sebuah kota di zaman kejayaan kerajaan Kediri. Akan tetapi, penemuan ini ditutup kembali karena mempertimbangkan banyak hal, seperti bangunan yang ditemukan jauh di dalam tanah, sehingga jika dilakukan penelusuran lebih lanjut akan banyak tanah yang tergali, dan bangunannya sendiri juga sudah tidak berbentuk atau sulit dikenali, serta masih banyak lagi pertimbangan yang lain. Arca ini ditemukan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda pada sekitar tahun 1981. Penduduk sekitar melaporkan ada benda besar dalam sebuah gundukan di tengah sawah dan berada di bawah pohon besar. Pada tahun itu juga, gundukan tersebut digali hingga memperlihatkan sesosok arca. Namun, penggalian tersebut hanya menampakkan setengah badan bagian atas dari arca. Setelah penggalian setengah badan tersebut, tiba-tiba muncul sebuah rumor bahwa arca besar yang baru ditemukan itu terbenam lagi. Cerita ini sontak menyebar ke seluruh kawasan Desa Bulupasar dan membuat warga berbondong-bondong ingin melihatnya dan menganggap Arca Totok Kerot ini sakti, dan wilayah itu angker. Kenyataannya, Arca Totok Kerot bukan terbenam lagi, melainkan ambruknya tanah penggalian di sekitar arca yang besar dan sangat berat itu. Mengenai siapa sebenarnya sosok di balik Arca Totok Kerot, pada legenda rakyat Kediri yang terkenal hingga saat ini dan cerita yang tercatat dalam serat Babat Kediri, dikisahkan mengenai raksasa wanita, yaitu putri dari Lodoyo Blitar yang menggembarkan kerajaan Kediri yang masih dipimpin oleh Raja Joyoboyo. Dia bersikeras ingin diperistri oleh Sri Aji Joyoboyo, dan ternyata keinginannya tersebut ditentang oleh sang ayah. Meskipun tak mendapatkan restu dari orang tua, sang putri nekat datang ke Kediri dan terlibat peperangan dengan pasukan dari kerajaan, di mana dikisahkan kemenangan akhirnya berpihak
kepadanya sebagai tuntutan atas kemenangannya. Sang putri ingin ditemui oleh Sri Aji Joyoboyo, dan apabila keinginannya tersebut tak terkabulkan, dia akan membuat onar. Tuntutan sang putri pun terkabulkan, di mana saat berhasil bertemu dengan Sri Aji Joyoboyo, dia kembali menyampaikan keinginannya untuk diperistri. Namun Sri Aji Joyoboyo bersikukuh menolak keinginan sang putri, dan terjadi peperangan tanding di antara keduanya, dan perang itu dimenangkan oleh Raja Kadiri. Setelah peperangan itu, Sri Aji Joyoboyo memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah arca raksasa yang ditempatkan di desa untuk mengenang terjadinya peristiwa tersebut. Terdapat pula cerita rakyat yang mengaitkan antara arca Totok Kerot dengan kisah Panji dan Dewi Sekartaji. Dikisahkan bahwa Dewi Surengrana selalu bersengut-sengut, atau dalam bahasa Jawanya metotok, dan membunyikan giginya yang dalam bahasa Jawanya adalah kerot-kerot, sebagai tanda kebencian dan permusuhannya terhadap Dewi Sekartaji. Baik Surengrana maupun Dewi Sekartaji, keduanya merupakan istri dari Panji. Karena tabiat buruknya tersebut, maka Dewi Surengrana diculiki Totok Kerot, dan setelah meninggal, Dewi Surengrana diwujudkan sebagai arca Totok Kerot. Berhubungan dengan cerita di atas, arca Totok Kerot sendiri diyakini masyarakat memiliki nyawa dan memiliki kemampuan sakti mandraguna. Konon katanya Totok Kerot bisa mendatangi seseorang lewat mimpi. Dari salah satu pemilik warung di sekitar area arca Totok Kerot yang mengaku pernah bermimpi berjumpa sesosok perwujudan Totok Kerot sebanyak 2 kali, di mana dalam mimpinya Totok Kerot seperti jelmaan seorang putri yang diduga putri tersebut adalah putri dari Lodaya Blitar yang berparas cantik dengan pakaian khas kerajaan. Dan putri tersebut menceritakan mengapa arca Totok Kerot tangannya putus atau hilang sebelah. Itu semua dikarenakan sang putri yang juga jelmaan arca Totok Kerot tidak ingin ditemukan. Apalagi arcanya dipindahkan paksa oleh masyarakat untuk diangkat ke permukaan tanah. Dalam kisahnya, masyarakat tetap memaksakan arca tersebut untuk digali dan kemudian diangkat ke permukaan tanah. Sehingga akibat paksaan itu, sang putri menolak dan akhirnya salah satu lengan arca hilang atau masih tertinggal di dalam tanah. Hilangnya sebelah tangan arca Totok Kerot tersebut merupakan sebuah kesaktian yang dimiliki sang putri dari Lodaya atas penolakan diangkatnya arca tersebut. Di sisi lain, masih terdapat cerita yang lebih menghebohkan, yaitu sebuah arca Totok Kerot pernah dipindahkan dari desa Bulupasar untuk selanjutnya diletakkan di alun-alun kota Kediri. Akan tetapi, dalam waktu semalam, arca tersebut tidak merasa betah akan tempat barunya. Alhasil, arca Totok Kerot menyusun sebuah rencana besar guna dapat melarikan diri dari tempat barunya. Diceritakan, ketika tengah malam tiba, berkumpullah 2 ekor gajah dan 7 ekor sapi di alun-alun Kediri. Dalam ceritanya, ke-9 hewan tersebut menarik arca Totok Kerot untuk pulang kampung atau kembali pada tempat asalnya, yaitu di desa Bulupasar. Akibat dari arca Totok Kerot yang sangat berat, hanya sekitar beberapa meter saja, ke-9 hewan tersebut merasakan lelah dan menyerah, sehingga hewan tersebut mati karena kelelahan. Tibalah di waktu pagi, terdapat seseorang yang melihat bahwa arca Totok Kerot telah berpindah sendiri dari alun-alun Kediri ke tempat asalnya, yaitu di desa Bulupasar hingga sekarang. Di sisi lain, muncul juga cerita dari penjaga situs sejarah arca Totok Kerot saat ini,
yang mengatakan lebih dari satu orang pernah melihat penampakan ular besar yang diyakini ukurannya lebih tinggi dan lebih besar dari pohon kelapa. Di hari tertentu juga terdengar bunyi suara lonceng di tengah malam yang sangat keras. Hal gaib lain sering bermunculan dan telah banyak cerita yang diutarakan oleh pengunjung yang memiliki tujuan tertentu. Arca Totok Kerot saat ini diyakini memiliki daya magis yang luar biasa besar. Setiap harinya pengunjung hampir pasti ada, di mana mereka selalu memanjatkan keinginannya sesuai dengan apa yang diyakininya. Banyak sekali hal gaib atau spiritual dari cerita masyarakat atau pengunjung yang datang. Diyakini cerita-cerita itu bermunculan sesuai kemampuan penglihatan masing-masing orang, dan rata-rata munculnya penglihatan tersebut datang sesuai dengan niat orang itu saat berkunjung. Itulah beberapa kisah tentang Arca Totok Kerot di Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Dari kisah Arca Totok Kerot dan kisah benda atau situs bersejarah lainnya, kita bisa mengetahui sebenarnya betapa banyak benda dan situs bersejarah peninggalan kerajaan masa lalu di daerah Kediri yang sangat menarik dengan beragam kisah penemuan dan kisah-kisah mistis di baliknya. Semua penemuan dan kisah-kisahnya bisa kita pelajari serta kita lestarikan bersama. Hingga suatu saat, Kediri memiliki banyak daya tarik wisata budaya yang sangat menarik bagi semua golongan dan kalangan masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Itulah kisah legenda Arca Totok Kerot di Kediri.